Sesosok jasad wanita ditemukan terbungkus karung di kawasan Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Hanya dalam waktu 48 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain suami korban dan masih memiliki hubungan kerabat. Kok tega? Sabtu pagi 30 Juli 2022, warga Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya mayat wanita terbungkus karung di pinggir jalan. Penemuan berawal dari kecurigaan warga yang sedang berolahraga di sekitar lokasi. Awalnya warga curiga melihat sebuah karung tergeletak dan saat diperiksa terlihat tangan korban keluar dari dalam karung. Warga yang terkejut segera melaporkannya ke polisi. Hasil identifikasi sementara, korban berjenis kelamin perempuan berusia di bawah 30 tahun. Selain jasad korban, polisi juga menemukan sejumlah kain dan kasur. Tim Inafis Polres Serang segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi. Pas dilihat di karung, disepak-sepak, pas dibuka ada tangannya. Langsung ya anak-anak pada panik ya, bilangin orang-orang warga gitu. Langsung bawa di dalam karung itu ada mayat gitu. Itu mayat laki-laki perempuan itu? Perempuan itu, Pak. Guna mengungkap identitas, jasad korban segera dibawa ke RS Bayangkara. Selain itu, polisi juga sudah menyebar informasi melalui media massa dan media sosial. Ya, satu hari pasca penyebaran ciri-ciri korban ke masyarakat, satu keluarga mendatangi Polres Serang dan melaporkan telah kehilangan anggota keluarganya. Hasil identifikasi sementara, korban memiliki kecocokan, baik data primer berupa sidik jari dan juga data sekunder seperti tinggi badan, usia, profil gigi, tanda di pipi dan juga bekas luka lama di kaki. Sehingga disimpulkan korban bernama Junaisi, warga Kampung Jatilio, Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Tak butuh waktu lama, usai identitas terungkap, polisi segera menangkap pelaku pembunuhan yang tak lain adalah suami korban berinisial PW alias Adi, 37 tahun. Hasil interogasi, pembunuhan ini terjadi Jumat dini hari 29 Juli 2022. Saat anak pelaku dan korban yang masih berusia 40 hari menangis di samping Junaisi yang tengah tidur. Mendengar tangisan, pelaku meminta istrinya memberikan ASI agar bayi tenang. Tak disangka, permintaannya tidak direspon hingga terjadi percekcokan. Dalam keadaan emosi, pelaku memindahkan bayinya lalu membekap kepala korban dengan kain serta menindih tubuhnya. Akibatnya, korban tidak berdaya lalu kehabisan nafas dan tewas. Sadar korban sudah tidak bernyawa, pelaku panik dan berusaha menghilangkan jejak dengan membuang jasad istrinya. PW pun membungkus jasad Junaisi memakai karung. Bahkan saat proses pembuangan menggunakan sepeda motor, pelaku turut membawa anak perempuannya yang berusia 5 tahun hingga kawasan Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Selain barang bukti, polisi turut mengamankan rekaman kamera CCTV saat pelaku melintas dengan sepeda motornya membawa karung besar berisi jasad Junaisi terikat di bagian belakang motor. Pelaku nampak tenang saat melewati lingkungan yang terlihat masih gelap gulita. Hasil keterangan saksi, ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga, yakni paman dan keponakan. Sehingga pernikahan keduanya tidak mendapat restu dari orang tua. Selain itu, prahara rumah tangga juga sering terjadi. Bahkan, korban sering mengumpat dan memaki pelaku karena tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tak hanya pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa karung plastik, kain, bantal, kasur bayi, kain bekas, 1 unit sepeda motor, kasur kapuk, sarung bantal, dan tali tampar.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dan ancaman pidana 15 tahun penjara. Ya, kejadian di Serang ini menjadi pelajaran bagi kita, utamanya bagi pasangan suami istri agar selalu berhati-hati dalam komunikasi, utamakan saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak saling menyakiti, apalagi terbius emosi yang membawa kesesatan. Saya Angelika Devagam dan tim Liputan Ayus melaporkan.